Membunuh. Melihat iblis pembunuh mata merah, Tuyubai mengertakkan gigi dan akhirnya memutuskan, bantu Yi-Chen dulu. Ratusan orang kuat Tusan berubah menjadi pita, tetapi dibandingkan dengan para dewa dan setan yang bertarung ke langit yang gelap, kekuatan mereka terlalu lemah. Untungnya, pada saat ini, Qin Yi-Chen melihat bahwa dia tidak bisa berselisih dengan transisi, cukup menginjaknya dan merobek ruang. Karena kamu menginginkannya, maka berikan kamu. Dia tidak berdebat. Armor perang ini tidak begitu baik di antara harta 81. Alasan mengapa Qin Yi-Chen memilih baju perang ini untuk pertama kalinya adalah hanya untuk mencoba melihat apakah ada bahaya seperti larangan. Macam-macam kecil, ingin lari. Dia telah memutuskan tentang kematian. Dia akan menghentikan Qin Yi-Chen jika dia tidak merebut harta ini. Selebihnya, cukup menyerahkan ke 6 adik lelaki. Namun, siksaan itu hanya melambaikan tangannya dan mengebor Qin Yi-Chen langsung ke dalamnya. Letak ruang penyembuhan cepat terkoyak, tapi dia mendengar ke samping, dan dia mendengar jeritan sipir penjara. Baguio, kamu tidak bisa mendapatkan palu ini. Kenapa kamu tidak menggigitku? Dari pandangan sekilas, kekuatan Baguio membuat Qin Yi-Chen payah. Saya melihat jari Baguio memutar bunga lotus dengan ringan, daun lotus melambai, dan pernyataan meremehkan mengambil kapak raksasa dari orang gila penjara, dan dengan gelombang lain, bila prajurit dari orang gila penjara langsung ditembakkan. Saat ini, Baguio, di depan banyak Dao Bao, wajah yang mulia dan cantik, di mana ada senyum kecil. Sebaliknya, itu mendominasi, harta yang disukai tuan ini, iblis penjara surgawi, tidak cocok dengan jarinya. Benci. Siksaan itu meledak menjadi air mata di angkasa, dan kaki iblis menginjak tanah, seolah-olah langit runtuh, menggurui dan membersihkan puing-puing kecil, dan hampir melupakan sundal itu. Baguio, kamu benar-benar berpikir kamu yang ada di sini. Ledakan. Kematian yang disiksa terbanting, dan orang gila penjara mengambil kesempatan untuk merebut palu. Namun, Baguio adalah satu musuh dan dua, dan tidak jatuh sama sekali. Layak untuk menjadi murid kaisar dan dewa. Qin Yi-Chen menatap matanya dan bergumam, tetapi dia terlalu malas untuk mengendalikan siapa yang menang dan siapa yang kalah. Dia harus mengambil kesempatan langka dan mencari harta karun. Kakak Yubai, biarkan saudara-saudara memadatkan Dao Wei. Lihat apakah mereka bisa mengambil sepotong Dao Bao itu, lalu pergi sekuat tenaga untuk mengambilnya. Jangan serakah, kamu bisa mendapatkan satu potong dan satu potong. Kata-kata Qin Yi-Chen baru saja jatuh, dan tiba-tiba melihat pisau perang perunggu, yang setinggi seseorang, seolah-olah itu adalah pedang besar yang membutuhkan kedua tangan untuk memegang. Pada saat ini, seorang kaisar iblis sedang memegang pisau raksasa, baru saja mau pergi, tetapi tiba-tiba terpana, karena dia merasakan sepasang mata bintang yang dingin, sudah menguncinya. Kemana ini pergi? Mulut Qin Yi-Chen sedikit ketagihan, dan dia melangkah maju. Apakah Anda pikir pisau ini layak untuk saya? Dengan kentut. Kaisar Iblis tiba-tiba melambaikan pedangnya untuk membunuhnya. Dia juga Kaisar Iblis. Dan selain pedang pion Dao ini, belum lagi, bayangan di bawah kaki kecil lain-lain ini sudah melonjak. Tuan Yinglin. Namun, sebelum Kaisar Iblis memegang pedangnya untuk membunuhnya, dia melihat bahwa Qin Yi-Chen tiba-tiba menarik pisaunya, dan bila ruang itu dimasukkan di bawah kakinya, dan bayangan itu terpelintir. Ledakan. Bayangan berputar sebentar, dan bayangan pro menutupi bahunya. Setelah diam-diam menembus Kaisar Iblis, kekuatannya benar-benar meningkat pesat. Qin Yi-Chen melihat ke belakang tiba-tiba, sepasang mata bintang acuh tak acuh, dan setelah sedikit menggertakkan giginya, bayangan itu sangat marah. Beri dia. Swos. Ledakan. Kaisar Iblis melemparkan pedang raksasa dengan ganas, tetapi ditangkap oleh Qin Yi-Chen dengan ujung jarinya. Tetapi dampak yang mengerikan masih menyebabkan yang terakhir mundur beberapa langkah. Qin Yi-Chen terkejut dan memaksanya kembali. Bukan kekuatan Kaisar Iblis sendiri, tetapi pedang raksasa ini. Tapi Kaisar Iblis mengambil keuntungan dari kesempatan ini dan menyelinap ke huru-hara. Qin Yi-Chen melirik dan mendengus. Kamu berlari kencang. Qin Yi-Chen melihat pisau raksasa dan melihat bahwa itu diukir dengan dua pola dewa pada pegangan perunggu. Itu seperti nama pisau Jusi. Benar-benar namanya. Bilahnya berat dan bilahnya tajam. Dibandingkan dengan naga kekaisaran, badak raksasa tampaknya terbuka lebar dan lebar, menyapu ribuan tentara. Tetapi Qin Yi-Chen diam-diam bersukacita. Ini adalah harta karun. Dan itu adalah pisau yang paling cocok untuknya. Pada saat yang sama, di bawah pengawalan Feng Xiaohu dan Yao Tian, Wu Ming akhirnya mendekati pedang kuno dari perunggu. Saya melihat bahwa pedang itu panjang dan sempit, dan pola pedang itu berkelok-kelok seperti usus ikan. Tanpa diketahui memegang pedang di tangannya, dia melihat ke belakang tiba-tiba, dan beberapa pedang Qi menyapu, dan dia melihat sedikit tanda darah retak di tenggorokan beberapa setan di depannya, dan kemudian tanda darah tiba-tiba meledak. Pedang yang bagus. Melihat itu, Tuyubai saat ini
Menurut apa yang dikatakan Qin Yichen, ratusan orang kuat Tusan bertindak bersama. Yang Dao Wei-nya dapat memanen Dao Bao mana. Dan saudara-saudari lainnya, mereka melindungi hukum. Dengan cara ini, meskipun kekuatan orang-orang kuat Tusan untuk memanen Dao Bao sangat rendah, tetapi ratusan orang kuat maju dan mundur bersama. Para dewa dan setan itu sulit untuk berhenti sejenak. Meskipun ada banyak dewa dan setan, tetapi mereka saling bertarung. Bukan karena mereka bertarung dengan sengit, tetapi bahwa mereka pada awalnya adalah murid Dao Jun dari semua sisi, dan mereka berasal dari ras yang berbeda. Alasan mengapa mereka bersatu adalah karena Baguyo dan para penyintas sangat kuat. Tetapi saat ini, seolah-olah yang meraih Dao Bao adalah orangnya, bahkan jika Baguyo dan urutan transisi, selama distribusinya tidak adil, mereka takut tidak puas. Dengan cara ini, menghadapi ratusan pria kuat di Tusan, mereka benar-benar tidak mudah untuk berhenti, terutama ketika Qin Yichen menginstruksikan Yue Chang untuk membenci tidak perlu khawatir tentang dirinya sendiri dan membantu menjarah. Tu Yubai dan Yue Chang membenci kedua Dao Jun ini, belum lagi bahwa mereka dapat menghancurkan penonton. Tetapi itu juga cukup untuk membuat banyak dewa dan setan mempertimbangkan apakah kehidupan itu penting atau Tao Bao itu penting. Pada saat ini, mata Qin Yichen tertarik oleh sosok Jiuli Daozun. Ini sangat membantu untuk mengetahui bahwa tiga iblis yang marah di antara tiga tongkat kebencian. Dan yang di depannya adalah Daozun Qiang. Dan itu masih jauh lebih kuat dari tiga yang mengeluh klan-klan Li Jiuli yang mengeluh. Jika aku bisa mendapatkan tubuh Zun ini. Qin Yichen berpikir seperti ini. Sosok itu terus-menerus mendekat. Dan pada saat yang sama, cengkeraman tawanan kegilaan baru saja meraih palu Dao. Belum keras, tetapi seperti pisau daun lotus, dipaku keras. Apa? Tanda seru. Tanda seru. Tangisan yang menyakitkan, membiarkan murid iblis yang berkeliaran itu terbelah. Jalang, kau mencari kematian. Setelah berjuang begitu lama, mata Baguyo dengan daun teratai tidak marah. Tetapi ketika dia mendengar apa yang Dudu sebut dirinya, dia langsung berbisik dengan dingin. Kamu panggil aku apa? Tiba-tiba dia merasa ingin memarahi beberapa kali, dan bertanya apakah perempuan itu tuli. Tetapi di bawah mata dingin dari mata itu, dia tiba-tiba melihat ke kiri dan ke kanan. Wajahnya tiba-tiba berubah tiba-tiba. Baguyo. Dasar idiot. Berjuang di sini bersama kami untuk mendapatkan Tao Bao begitu lama. Lihatlah kelompok monster. Semua harta karun hampir dirampok. Wanyin Baguyo masih kedinginan. Kau panggil aku apa? Dodong menggertakkan giginya dengan keras. Terlalu malas untuk berbicara omong kosong denganmu. Saat berikutnya, murid Dongo menatap ratusan pria kuat Tusan.